Shalom, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Gembala kita yang baik, yang boleh memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Terlebih juga oleh kemurahan Allah Bapa di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan kembali mendengarkan sapaan firman Gembala, yang dimana pada hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Amsal pasal 13 ayat 12 sampai 25. Amsal pasal yang ke-13 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan. Amsal pasal 13 ayat 12 sampai 25. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Intinya, Amsal ini mengajarkan kepada kita apa arti didikan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita coba bersama-sama akan merenungkan dan kita berdoa. Bersyukur ya Bapa untuk pembacaan firman kami pada hari ini, dimanapun kami berada dan kapanpun kami mengikuti program ini. Tuhan, bukalah hati kami,
Jadikanlah kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami akan dibentuk menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengertian melalui setiap didikan yang boleh kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi perikop ini ya sebenarnya adalah kelanjutan ya, dari Amsal pasal 13 ayat 1 sampai 11 yang sudah kita renungkan sebelumnya, dan masih dalam satu nasihat ya, bagaimana kita harus menerima didikan yang benar ya, tentu terutama dari Tuhan sendiri melalui proses belajar Alkitab. Nah, jadi kata kunci yang bisa kita peroleh melalui pembacaan kita inilah sebenarnya bicara tentang ketekunan. Ya, jadi ketekunan itu adalah merupakan kunci untuk mencapai sebuah perkembangan, pertumbuhan atau kemajuan. Dalam Roma pasal 12 ayat 12 di sana disebutkan ya, bagaimana kita harus bertekun di dalam doa. Ya, jadi bagi kita orang percaya, doa itu menjadi sumber inspirasi. Ya, doa adalah bagaimana kita mengungkapkan kerinduan hati kita dan siap untuk menerima apapun yang Tuhan akan ajarkan kepada kita untuk kita realisasikan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Roma 5 ayat 4 juga dikatakan bahwa ketekunan itu ya, akan menimbulkan tahan uji. Ya, memang persoalan kita yang hidup di zaman ini ya banyak sekali ya, tawaran, banyak sekali ujian ya, di dunia digital ya. Kita hidup dikelilingi dengan berbagai tawaran-tawaran ya, yang bila mana kita tidak bijak dalam menentukan pilihan. Nah, itulah yang nanti ada ayat yang mengatakan kita akan terjebak. Nah, jadi orang yang gampang putus asa, ya, tidak punya semangat juang, ya, itu tidak akan pernah menerima apa-apa, kata Alkitab. Ya, dalam ayat yang ke-12 tadi, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, kalau orang yang sering sekali mengabaikan didikan, ya kita memang salah satu yang saya amati anak-anak kita sekarang ya, mereka sangat sulit konsen untuk belajar. Ya, itu tadi karena ada banyak sekali daya tarik. Dan ini menjadi persoalan yang serius sebenarnya. Ya. Nah, jadi meremehkan didikan. Dan tentu ini akan berdampak pada apa? Ya kebodohan. Ya. Nah, kebodohan inilah yang sebenarnya menimbulkan banyak hal lain. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar ya, bagaimana orang mendapatkan ilmu, tapi juga bagaimana orang mendapatkan hikmat. Dan memang hikmat ini ya, tidak akan kita bisa peroleh ya sebenarnya di bangku sekolah.
Tapi boleh jadi itu hanya kita bisa dapatkan di bangku gereja. Nah, tapi berapa banyak orang Kristen yang antusias untuk beribadah ke gereja. Apalagi setelah pandemi dan pasca pandemi. Berapa banyak anak-anak yang rajin ke sekolah minggu. Nah, ini menjadi persoalan yang harus kita jawab bersama-sama. Ya, ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab pihak tertentu, tapi itu tanggung jawab utama dalam setiap keluarga Kristen. Ya. Nah, jadi ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Setiap orang yang menerima didikan, sekali lagi, dia akan menjadi bijak. Dia akan berakal budi. Dia akan menjadi orang yang berhikmat. Sehingga dia bisa memilah. Dia mampu untuk memilih yang terbaik. Dan terutama menghindarkan dirinya dari jebakan-jebakan orang fasik. Dan dia boleh tetap menikmati hidup ini dengan damai sejahtera, dengan ketenangan. Itu di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Orang yang terdidik tentu dia punya kecakapan untuk mengerjakan segala hal dengan lebih baik, untuk mengelola waktu dan apapun sumber yang dia miliki. Dan terutama dia juga akan mampu untuk mengajar orang lain. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendidik umatnya dalam kebenaran. Dan tujuannya adalah mendorong umat agar selalu hidup benar dan bertahan, bahkan semakin maksimal dalam kebenarannya. Seperti bagian lain dari kata Amsal, bahwa orang benar harus semakin bercahaya, bersinar, dan semakin bersinar. Dalam ayat yang ke-16a, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Ayat 20a, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ayat 22a, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi ini adalah paradok, ini bertolak belakang dari apa yang diperlihatkan orang-orang fasik. Sikap-sikap orang yang hidupnya tidak takut Tuhan. Kita bisa telusuri lagi dalam ayat 16b. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ayat 20b. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat 22b, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, jadi bagaimana Tuhan mendidik orang-orang
pilihannya, orang-orang percaya, dengan memperhadapkan setiap orang kepada konsekuensi. Apakah dia hidup dalam kebenaran, terlebih kalau dia hidup di dalam ketidakbenaran. Jadi orang benar konsekuensinya positif, berdampak positif. Orang fasik dampaknya negatif dan cenderung mencelakakan. Amsal yang kita baca juga mendorong kita semua sebagai para pembelajar Alkitab untuk mengambil bagian, mempengaruhi orang lain, mendidik orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, sebab kalau orang tua tidak mendisiplinkan anaknya, tentu dipertanyakan apakah benar mereka mengasihi anak-anaknya. Saya amati 70-80% keluarga mempercayakan pendidikannya kepada pihak lain. Ini juga merupakan sebuah jebakan, sehingga anak-anak tidak bertumbuh secara baik, apalagi bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman dan karakter dari anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada kita sebagai orang tua yang tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Jadi kita harus memberikan perhatian yang serius kepada perkembangan anak-anak kita. Oleh karena itu, setiap orang tua harus meninggalkan sebuah kesaksian dan warisan yang baik, menjadi teladan yang baik. Dalam ayat yang ke-22 tadi, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Warisan itu bukan hanya sekedar materi, kekayaan. Warisan terpenting dari kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi sekali lagi bukan semata-mata materi, tetapi juga kebajikan kita, kesalehan kita, kesabaran kita, ketekunan kita, karakter yang mulia dari hidup kita sebagai orang tua. Nah, kita berkata kita tidak perlu takut untuk mendisiplinkan anak-anak kita dengan tegas, supaya mereka ada dan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan membawa mereka untuk meraih masa depan yang gilang gemilang, sebagaimana dijanjikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktu. Jadi menghajar tidak dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Jangan dengan emosi, tapi dengan kesabaran. Sebab anak yang tidak pernah mendapatkan koreksi dari orang tuanya
tentu dia akan tumbuh dalam kefasikan tanpa memiliki pengertian tentang kebenaran. Mari sekali lagi saya ajak semua para orang tua untuk berdoa meminta hikmat dari Tuhan, sehingga memiliki pola didik yang benar, pola didik yang baik dalam setiap keluarga. Supaya setiap anak-anak kita bisa dididik dan bertumbuh dalam kebenaran firman. Dan firman inilah akan menyelamatkan mereka dari begitu banyak jebakan-jebakan kehidupan masa kini. Dan saya percaya Tuhan pasti mampukan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Dan kami kenal Engkau di dalam Yesus Kristus, dan yang selalu ada bersama dengan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang mendiami di setiap pribadi kami. Tuhan, tolonglah para orang-orang tua agar dimampukan untuk membimbing, mendidik, dan mengarahkan setiap anak-anak. Dan mereka juga boleh tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Terlebih di dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia saat ini. Kami yakini firman-Mu lah yang akan menjaga, firman-Mu yang akan menaungi, firman-Mu yang akan selalu memampukan mereka untuk memilih segala yang terbaik, sehingga mereka tidak akan berada di jalan orang fasik, dan mereka akan terus membawa dampak untuk menyaksikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Dan jangan pernah lupa protokol kesehatan ketika kita sedang berada di luar rumah. Puji Tuhan. Amin.